Silakan. Ya, izin Silakan Pak dari Andri. pertanyaan tambahannya Bu Ramini ini menarik ya, karena memang betul-betul berkaitan dengan tema kami nih. Ya, agar apa ya namanya nih, kalau bercerita masalah terkait filosofi ini, membuat kita memang daya pacu pikiran kita ini memang dipancing itu kalau kata-kata filosofi ini yang kita angkat ini. Ya, terima kasih Bu Ramini ya. Itu kan artinya menyangkut dari pertanyaan pertama yang mengatakan bahwa penerapannya itu sudah ditambahkan tadi teman kelompok kami, bahwa salah satunya membentuk identitas atau nilai kita ya sebetulnya itu. Nah, menyingkapi bahwa apakah ada efeknya, seharusnya kan di dalam kita harus mampu dulu membedakan antara logo, simbol dengan makna mendalam terkait filosofi tersebut. Contoh kalau misalkan kita kaitkan Nike, itu kan Nike yang tanda centang itu masalah identitas logonya. Nah, itu kan sempat dibahasakan tadi oleh teman kami dia. Kalau kata-kata filosofinya itu kan mengusung tema kata dalam contoh misalkan Nike, bagaimana membangun kualitas dan sportivitas ya. Jadi ada nilai yang harus membentuk kepercayaan kepada konsumen. Artinya rujukan dari filosofi ini sebagai efeknya itulah pegangan mendasar perusahaan untuk menciptakan produknya, bernilai sportivitas, ekonomis ya, kemudian kualitasnya. Jadi itu guide-nya untuk melempar satu produknya menjadi pegangannya kepada konsumen tersebut, kepada konsumen, sehingga menjadi kepercayaan di masyarakat bahwa ya seperti ini ketika saya menggunakan produknya. Mungkin begitu kalau misalkan dikaitkan dengan penerapan terkait masalah filosofis ini. Ya, mungkin begitu dahulu untuk dari kami ya. Mungkin kalau masih membingungkan boleh ditambahkan. Mungkin dengan kata lain mungkin itu ya, mereknya sulit ditiru ya. Ini begini, berbicara masalah sama pesaingnya. Ya, berbicara masalah sulit ditirunya itu berkaitan juga dengan pertanyaannya Pak Akbar tadi itu, Bu. Artinya bagaimana plagiat itu sulit ditiru, itu kan hampir berkaitan dengan pertanyaan Pak Akbar itu. Artinya strategi yang kami tuangkan di dalam makalah itu salah satunya bagaimana kita membangun strategi diferensiasi sebetulnya itu. Artinya diferensiasi ini salah satu konsep dasarnya bagaimana membuat produk tidak banyak, istilahnya sedikit tapi memang berkualitas. Itu kan salah satu strategi diferensiasi itu. Artinya yang mudah ditiru itu adalah produk ya, mudah ditiru itu kalau produk, tapi merek susah untuk ditiru ya. Kan terjadi sekarang kalau misalkan sistem-sistem atau apa yang dimasukkan di dalam produk yang ternama atau yang besar mudah ditiru oleh banyak negara-negara yang mampu meniru, memasukkan juga sistem-sistem dengan plagiat itu, menekan biayanya sehingga harganya menjadi murah ya. Artinya memang produk itu mudah ditiru sebenarnya, tapi yang sulit itu menjual merek, itu yang paling ini susah ditiru itu. Karena di dalam merek itu harus bagaimana membangun pengalaman, membangun kesan dengan merek tersebut. Artinya ada kesan yang mahal di dalam merek itu. Kalau mau bicara masalah unsur daripada merek itu malah lebih luas sebenarnya perbincangan ini, karena bagaimana membangun satu kepercayaan diri, membangun satu
keterlibatan dalam komunitas, bahwa ketika memiliki merek tersebut ada status sosial yang kita miliki, tapi itu lebih luas lagi pengembangannya kalau kita angkat itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andri atas tanggapannya terhadap pertanyaan dari Ibu Rahmini. Jadi tersisa masih ada satu pertanyaan dari Kakak Dedi Adrian Hermansyah tentang bagaimana bentuk ataupun bagaimana penerapan strategi brand management, apalagi terkait terhadap metaverse dan virtual di industri 5.0 belakangan ini. Teman-teman kelompok 2, saya persilahkan. Untuk menunggu teman kami mencari jawaban, artinya kan 3 pertanyaan tadi sudah kami bagi, dan teman Dwi sudah menjawab yang pertama, Dea juga menjawab pertanyaan kedua. Mungkin saya juga coba menjawab pertanyaan ketiga ini, sembari menunggu juga teman-teman untuk mencari jawabannya. Artinya begini Pak ya, artinya kalau kita menjawab dengan pertanyaannya Pak Teddy ini, memang kita sudah berada di fase ini kan, yang kemarin-kemarin kita bahas itu. Artinya berbicara masalah virtual ini dan metaverse ya, bahwa pada dasarnya salah satu keuntungan daripada yang dipertanyakan oleh Pak Teddy ini memang menekan atau mengepres itu biaya periklanan, sebetulnya biaya promosi dengan penggunaannya pengalaman virtual bagi konsumen ini. Makanya secara keterlibatan daripada suatu keberhasilannya produk itu ketika konsumen bukan hanya sebatas untuk membeli atau menikmati, tetapi mampu juga sebagai promotor dari merek tersebut. Apakah dia mau terlibat langsung untuk membantu mempromosikan atau seperti apa. Nah, yang terjadi di era sekarang ini, bahwa ternyata hasil-hasil dari promosi itu sendiri dibantunya dengan adanya ini media virtual atau digitalisasi ini, ternyata produk itu banyak dibicarakan melalui ulasan itu Pak. Artinya di setiap ulasan-ulasan produk itu, di situ orang saling berkomentar bagaimana tanggapannya, bagaimana pengalamannya sudah membeli produk itu, ya kan kayak begitu. Saya juga pernah ini Pak, kan berlanjut ini cerita. Saya juga pernah ingat cerita itu Pak, terkait masalah strategi yang digunakan siapa lagi nih yang di Indonesia ini, yang salah satu orang terkaya juga yang penampilannya biasa-biasa tapi punya kesan, pernah cerita waktu awal membangun karirnya itu Pak, siapa lagi, saya lupa namanya itu. Dia pernah cerita pengalamannya bahwa pada saat mau merintis usahanya, awal-awalnya dia cuma belajar berusaha itu, pernah dia menjual telur. Menjual telur, kemudian di pasar itu dia sudah mengetahui beberapa karakter pelanggannya. Nah, ada salah satu ibu-ibu yang dia tahu bahwa karakternya ini ibu sangat cerewet itu. Sangat cerewet sekali. Jadi dia sengaja memang untuk menaruh di dalam waktu membeli telur itu ibu, dia sengaja menaruh telur busuk di dalam keranjengnya. Ya. Jadi pas pulang ini ibu ke rumah, besoknya dia datang komplain sama ini siapa lagi itu. Ceritanya itu waktu masih merintis karir. Dia komplain itu. Pak, ini telur saya beli kemarin kenapa busuk? Nah, dengan strategi itu Pak, untuk kita kaitkan dengan ulasannya, artinya cerita untuk konsumen sehingga berkembang. Jadi sengaja dia ganti itu telurnya 20 butir telur busuknya, sehingga apa yang terjadi? Ini ibu waktu sudah pulang, tetangganya, orang-orang siapa yang dia temui, dia cerita itu, bilang, ini bapak ini waktu saya beli telur di situ, dia gantikan saya 20 butir itu telur saya yang busuk itu. Dari istilahnya dari hasil cerita-cerita yang berkembang itu, orang penasaran dengan si bapak ini, mendatangi. Dia menggunakan strategi di situ, artinya berkaitan dengan ulasan ini. Nah, yang terjadi sekarang bahwa dalam era digitalisasi ini ternyata produk banyak dibicarakan melalui ulasan. Kan kemarin kalau misalkan berbicara masalah materi periklanan itu yang bagaimana durasi dalam 30 detik itu mampu memakan biaya sekitar 30 sampai 40 juta, ternyata dampaknya daripada digitalisasi ini, di kolom-kolom komentar itu disajikan ulasan-ulasan terkait bagaimana pengalaman yang didapatkan konsumen setelah membeli produk. Saya kaitkan dengan cerita itu Pak, terkait masalah pentingnya ini ulasan, artinya dicerita produk tersebut untuk mengangkat satu promosi itu. Ya.
memang mahal biaya promosi, tapi ketika menggunakan penerapan strateginya sukses, saya kira biaya bisa ditekan. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak Andri Karmas. Ada yang ingin tambahkan mungkin dari Kakak Dwi Adeningsih ataupun Kak Dea Distiananda terkait metaverse ini? Sudah cukup, Kak. Oke, baik. Saya persilakan Kak Teddy untuk menanggapi jawaban dari Pak Andri Karmas. Silakan Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Jawabannya dari kelompok 2 sangat baik. Ada beberapa poin yang saya sempat catat terkait beberapa ulasan yang dicontohkan oleh saudara Kak Andri, dan bagaimana sih biaya promosi itu diterapkan. Terima kasih, jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih Kak. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Teddy. Oke, dengan berakhirnya tadi tanggapan dari Pak Andri Karmas dan juga respon dari Pak Teddy Adrian Hermansyah, berarti sudah selesai, sudah ringkas semua pertanyaan dari 4 kelompok dan juga terkait dari 2 kelompok yang memaparkan materinya, yakni kelompok 2 tentang filosofi brand management dan kelompok 3 tentang kolektivitas konsumen. Untuk itu saya akan mempersilahkan kepada Ibu Prof. Dr. Ratna Dewi untuk memberikan sedikit arahan ataupun tanggapan terkait 2 materi tersebut. Kepada Ibu Prof. saya persilahkan dengan hormat. Tadi ya. Oh, kurang lain. Tolong ditayangkan dulu materi kelompok 1, kelompok 2, PowerPoint-nya. Teman-teman kelompok 2 silakan di-share screen kembali materinya. Dengan penerapan brand image ya, untuk membedakan satu perusahaan dengan perusahaan lain ya. Jadi tentunya dalam kita ketahui bahwa untuk membedakan daripada brand image dari satu perusahaan dengan perusahaan lain, maka tentu yang mana pembedanya ini kan tentu persepsi daripada konsumen. Nah, ada beberapa hal yang menjadi perhatian atau yang perlu diperhatikan oleh perusahaan untuk membedakan pandangan antara satu merek dengan merek lain. Yang pertama, tentu kita perlu mendefinisikan daripada nilai dan misi dari perusahaan. Yang di sini bahwa nilai dan misi perusahaan itu yang tentu berbeda dengan perusahaan lain, ya. Jadi sama kan ketika perusahaan jasa dengan perusahaan manufaktur, tentu beda dia punya misi. Kalau perusahaan jasa atau perusahaan yang non-profit, tentu beda misinya dengan perusahaan yang profit. Jadi antara rumah sakit dan bank, tentu kan misinya beda. Kalau rumah sakit tentu misinya bagaimana orang supaya bisa cepat sembuh atau melayani konsumen dengan tidak berharap untuk kembali lagi. Ya, kalau perbankan ya sama-sama jasa. Misinya tentu bagaimana konsumen itu bisa untuk kembali menabung ya atau berdeposito. Jadi tentu kita melihat dari sisi nilai dari perusahaan. Yang pertama, tentukan dan nilai perusahaan untuk membedakan dari perusahaan lain ya. Jadi bedakan antara misi
dari perusahaan A dengan perusahaan B misalnya. Kemudian pastikan nilai misi tersebut tercermin dalam semua aspek bisnis. Misi Anda ya harus kita cerminkan di dalam bisnis, ya. Kemudian yang kedua di dalam membedakan perusahaan yaitu buat identitas visual yang kuat, ya. Identitas visual yang kuat. Misalnya logo yang unik dan mudah diingat, ya, logonya, warnanya, dan tipografi yang konsisten dan mencerminkan identitas perusahaan. Iya. Jadi tentu di sini desain logonya ya gambar yang tertera di merek misalnya, yang membuat orang cepat ingat. Ya, seperti misalnya kalau brand minuman untuk sakit badan, ya, tentu bisa memberikan cerminan orang yang mungkin rasa yang tunduk, rasa nyeri misalnya. Jadi orang cepat, kalau kita mau minum obat atau minuman ini, kita pilih yang ini misalnya dengan gambarnya, ya. Kemudian warnanya, jadi biasanya juga kita tertarik, itu konsumen tertarik dalam memilih satu merek itu karena melihat desain warnanya, ya, perpaduan warna dengan gambar yang ada. Kemudian yang ketiga, kembangkan suara dan nada yang konsisten. Iya, jadi ketika orang misalnya contohnya membuat TikTok atau iklan, bagaimana itu nada atau suara yang kita bisa atur dengan baik, yang tidak bolak-balik, ya. Jadi mulai dari A, B, dan C sampai D dalam menyusun kata-kata, dalam menyusun suara ketika mereka mempromosikan. Kemudian yaitu misalnya tadi, ya, kembangkan suara dan nada yang konsisten. Tentukan suara dan nada yang digunakan dalam semua komunikasi perusahaan. Jadi jangan Anda berkomunikasi di A beda dengan berkomunikasi di B, ya. Jadi harus konsisten, harus sama. Kemudian pastikan suara dan nada tersebut konsisten, ya. Makanya kan ketika artisnya atau yang kalau dia artis dalam menyampaikan itu sama, ya. Kalau pindah di satu channel televisi kan sama dengan channel televisi A dan channel televisi B. Kemudian yang keempat di dalam pembeda ini, buat pengalaman konsumen yang unik. Misalnya tentukan bagaimana perusahaan ingin diingat oleh ia. Jadi artinya kita membuat bagaimana dia ingin supaya konsumen ini cepat ingat atau cepat mengingat daripada produk atau merek kita. Kemudian buat pengalaman konsumen yang unik dan berbeda dari dia. Jadi hal-hal yang mungkin bukan mungkin, hal-hal yang membedakan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Jadi misalnya ketika Anda berada pada perusahaan yang memiliki atau berada pada perusahaan manufaktur atau barang dan jasa dalam memproses barang, maka harus Anda membedakan antara, kalau dia misalnya makanan, antara rasa perusahaan A, produk A dengan produk B, ya. Jadi tentu ada pembeda sehingga konsumen bisa membedakan atau langsung mengingat daripada apa yang produk yang kita tawarkan. Kemudian terakhir, konsistensi dan artinya kita harus konsisten, ya. Pastikan semua aspek bisnis perusahaan konsisten dengan brand yang diinginkan. Jadi kita harus konsisten, jangan
merubah-rubah, ya. Kemudian pantau evaluasi secara terus menerus apakah brand image kita ini adalah masih relevan atau efektif di zaman ini, ya. Apa ini tadi? Nah, ini sudah ada di sini disampaikan, ya. Brand ini image mencakup beberapa kepribadian, nilai merek, persepsi. Cuma ini ya, lain kali kalau mau presentasi supaya jangan cuma 5 menit, berikan pemahaman ini apa yang Anda sampaikan ini ya. Kalau presentasi, saya lihat kan ini banyak sub-subnya, tapi ketika mau presentasikan cuma 5 menit, karena Anda hanya cuma menyampaikan seperti ini. Jadi misalnya kelima ini kan harusnya Anda memberikan penjelasan apa yang Anda maksudkan ini kepribadian dan nilai merek, ya. Ini apa ini nilai tambah dari merek, ketergantungan ya di semua saran, ya. Oke, itu yang pertanyaan yang saya lengkapi.